Menanam sawi memiliki beberapa alasan yang mendasari, terutama berkaitan dengan manfaat ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa banyak orang memilih untuk menanam sawi. Jadi yang mendasari kita menanam sawi itu sebenarnya adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan juga kesehatan. Mengapa sih kita harus menanam sawi, terutama sawi caisim? Kebutuhan pasar dan nilai ekonomi. Sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang banyak dikonsumsi, sehingga permintaannya cukup tinggi di pasaran. Mudah dibudidayakan. Sawi termasuk tanaman yang mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan khusus. Tanaman ini bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman bergizi tinggi. Sawi kaya akan vitamin, terutama vitamin A dan C, mineral, serta serat yang bermanfaat bagi kesehatan. Pengaruh pada lingkungan. Sawi dapat ditanam secara organik dan berperan dalam penghijauan di berbagai area. Dengan menanam sawi, terutama di lahan sempit atau perkotaan, kita turut mendukung penghijauan lingkungan yang dapat mengurangi polusi dan menghasilkan udara segar. Ketahanan pangan. Menanam sawi di pekarangan atau dalam skala kecil juga dapat menjadi bagian dari upaya ketahanan pangan keluarga. Dengan memiliki tanaman sayur sendiri, keluarga bisa lebih mudah memperoleh bahan pangan segar yang sehat. Menanam sawi menjadi pilihan yang menarik baik bagi petani, penggiat urban farming, maupun keluarga yang ingin menanam sayuran sehat di rumah. Sebagai bahan perbandingan tumbuh, menggunakan 3 cara semai berbeda. Media semai kokopit pada tray 200 lubang semai. Cara yang pertama. Media semai rockwool. Cara yang kedua. Media semai tanah dan sekam. Biji sawi yang telah kita tanam kemudian kita spray ya, agar terjaga kelembapannya. Kegagalan semai pada media cocopet di tray semai bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya 1. Kelembaban yang tidak stabil. Cocopet cenderung menahan air, tapi jika terlalu basah atau terlalu kering, benih bisa gagal berkecambah. Kelembaban yang berlebih bisa menyebabkan busuk, sementara kekurangan kelembaban membuat benih sulit berkecambah. 2. Kualitas cocopet yang kurang baik. Cocopet yang belum dicuci atau dinetralkan bisa mengandung garam yang tinggi. Kandungan garam ini bisa menghambat pertumbuhan benih dan bahkan menyebabkan kematian. 3. Penggunaan pupuk yang berlebihan. Beberapa orang menambahkan pupuk ke cocopet saat penyemaian. Namun, cocopet biasanya sudah mengandung cukup nutrisi untuk proses awal pertumbuhan. Jadi penambahan pupuk bisa menyebabkan keracunan pada benih. 4. Kedalaman penanaman yang salah. Jika benih ditanam terlalu dalam atau terlalu dangkal, mereka mungkin tidak bisa berkecambah dengan baik. Kedalaman harus disesuaikan dengan jenis benih. 5. Serangan jamur atau bakteri. Media cocopet yang terlalu lembab atau tidak disterilisasi bisa menjadi sarang jamur atau bakteri yang dapat menyerang benih dan menyebabkan kegagalan. 6. Tray semai kurang mendapat sirkulasi udara dan sinar matahari. Jika tray semai ditempatkan di tempat yang terlalu lembab, minim sirkulasi udara, dan kurang pencahayaan, pertumbuhan bibit akan terganggu.
Cocopet yang lembab tanpa sirkulasi udara yang baik juga bisa meningkatkan risiko pembusukan. Kapasitas menyimpan air yang baik. Rockwool dan tanah sekam memiliki kapasitas yang baik untuk menahan dan menyediakan air bagi tanaman. Rockwool mampu menyerap air dalam jumlah besar sambil tetap aerasi yang memungkinkan akar sawi mendapatkan cukup air tanpa tergenang. Tanah sekam juga memiliki kemampuan serupa untuk mempertahankan kelembapan, menjaga akar tetap basah tanpa membuatnya busuk. Sirkulasi udara yang optimal. Media seperti Rockwool dan sekam padi memiliki pori-pori besar yang mendukung aerasi dan sirkulasi udara yang baik di sekitar akar. Hal ini sangat penting bagi tanaman sawit karena akar membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme dan pertumbuhan optimal. Sirkulasi udara yang baik juga mencegah pembusukan akar dan pertumbuhan patogen yang dapat menghambat. Steril dan minim hama. Rockwool adalah media tanam steril, sehingga lebih minim risiko membawa bibit penyakit atau hama yang biasanya ditemukan di tanah biasa. Sekam yang dibersihkan atau diolah juga relatif steril. Hal ini mengurangi risiko tanaman sawi terserang penyakit pada tahap awal pertumbuhannya. Kemampuan menahan nutrisi. Walaupun Rockwool tidak mengandung nutrisi, ia dapat menahan larutan nutrisi yang ditambahkan secara manual, seperti pupuk cair. Sedangkan tanah sekam bisa mempertahankan nutrisi tambahan yang diberikan, memastikan akar tanaman sawi mendapatkan pasokan nutrisi yang stabil. Lingkungan pertumbuhan yang stabil. Media ini membantu menjaga kelembapan dan suhu yang relatif stabil, menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan benih sawi. Hal ini sangat penting pada tahap penyemaian, di mana sawi membutuhkan kondisi yang stabil agar dapat berkecambah dengan baik.